Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hasya TV. Nah, di video kali ini Hasya TV pengen sharing ya, terutama buat bapak atau ibu yang ingin membeli sepeda listrik. Wajib tahu ya, kekurangan atau kelebihan memiliki atau membeli sepeda listrik ya. Nah, kekurangan dari sepeda listrik itu yang pertama tentu dia belum aman atau tidak diizinkan untuk dipakai di jalan protokol ya, atau jalan utama gitu ya. Meskipun dia sepeda gitu kan, tapi tetap nggak boleh dipakai ke jalan protokol. Justru malah sepeda biasa, ontel biasa yang bisa dipakai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenyamanan ya. Dari segi kenyamanan, sepeda listrik itu menurut saya nggak terlalu stabil gitu ya ketika dikendarai gitu ya. Maksudnya jika dibandingkan dengan sepeda motor itu jauh banget gitu ya. Tapi kalau untuk jarak dekat gitu sih aman ya. Terutama itu kalau di posisi tidur itu yang agak sulit gitu ya. Ketika melewati posisi tidur itu suspensinya kurang empuk gitu. Kemudian yang ketiga, ketika ditanjakan, nah ini sepeda listrik itu kurang torsi atau kurang tenaga gitu ya. Jadi kalau bapak ibu yang berniat membeli sepeda listrik tapi di daerah pegunungan atau banyak tanjakan-tanjakan yang curam, itu sebaiknya jangan deh untuk membeli sepeda listrik. Karena ketika baterainya tinggal sedikit, misal tinggal 2 bar, misal dari 5 bar sisa 2 bar, itu nanti bisa nggak jalan sepeda listriknya. Itu pengalaman yang kita jumpai di sepeda listrik kami gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan keamanan gitu ya, sepeda listrik ini menurut saya mudah dikendarai, namun harap hati-hati ya ketika dikendarai oleh anak kecil, karena sepeda listrik ini kadang kalau kita gas itu melajunya itu kayak sendat-sendat gitu. Kemudian untuk kekurangan yang lain sih paling masalah aki gitu ya, tapi sejauh ini sih aki nggak pernah bermasalah gitu ya. Ini saya sudah 2 tahun lebih memiliki sepeda listrik, alhamdulillah sih belum pernah ganti apapun gitu ya. Ban juga masih ori dari awal ya. Nah, kemudian kita ke kelebihan ya. Jadi kelebihan sepeda listrik ini yang pertama memang betul sekali irit ya, hemat gitu ya. Jadi untuk bapak ibu yang mau membeli sepeda listrik untuk misal antar anak sekolah gitu, atau untuk berangkat ke pasar, beli belanja ke pasar gitu yang tidak jauh keluar dari komplek atau dari kampung gitu, boleh banget nih pakai sepeda listrik karena dia hemat, tidak perlu bayar pajak, kemudian tidak perlu isi bensin, cukup dicas aja. Ini kalau sepeda listrik saya ini seminggu ngecas hanya sekali gitu ya. Alhamdulillah sampai 2 tahun ini pun masih sama, jadi akinya alhamdulillah masih awet gitu. Kemudian sepeda listrik ini sangat mudah dikendarai, bahkan anak kelas 2 SD pun bisa mengendarai sepeda listrik ini karena gampang gitu ya dikendarai. Kalau dia bisa naik sepeda, tentu naik sepeda listrik ini akan bisa gitu ya, karena istilahnya yang penting kakinya nyampai, karena kan dia enteng ya, kecil gitu ya, kaki sampai, insya Allah sih pasti bisa mengendarai sepeda listrik ini. Kemudian untuk fitur keamanan, insya Allah sih sepeda listrik ini aman ya, aman banget dari mungkin pencurian gitu ya, karena dia sudah ada fitur rem otomatis ya. Saya nggak tahu kalau di sepeda listrik yang lain, tapi kalau di Ion 5 ini itu sudah ada fitur rem otomatis. Jadi ketika kita kunci alarm gitu ya, remote-nya kita kunci,
terus kita mau coba gerakin, itu akan ngerem otomatis, jadi berat gitu, nggak bisa nggak bisa dituntun gitu ya, akan ngerem otomatis dia, dan alarm akan berbunyi, lampu akan menyala gitu, jadi insya Allah akan aman ya. Oh ya, satu lagi kekurangannya ya di sepeda listrik ini, kalau merek Ion 5 yang saya punya ini, dia belum bisa diajak hujan-hujanan ya. Nah ini hati-hati, jadi enggak semua merek sepeda listrik itu bisa dipakai hujan-hujanan ya. Karena apa? Karena masih banyak rongga di celah bodinya gitu ya, sehingga ketika dipakai hujan-hujanan, apalagi hujannya deras, nanti itu air bisa masuk ke dalam kabel-kabel gitu, yang menyebabkan konsleting, sehingga sepeda listrik itu menjadi tidak bisa digunakan. Saya pernah sekali waktu itu, karena kita cuci ya, waktu itu cuci pakai semprotan air. Nah karena banyak celah-celah, kita karena pas awal-awal punya gitu ya, nah kita semprot seperti biasa, begitu selesai dikeringkan pakai kanebo, ternyata nggak bisa hidup gitu ya, muncul tanda seru gitu ya. Terus kita atasi, kita bongkar, kita bersihkan, keringkan, alhamdulillah sepeda bisa nyala lagi gitu ya. Jadi untuk mencuci sepeda listrik ini punya tips tersendiri ya gitu ya. Nanti kita bikin videonya untuk trik dan tipsnya dalam mencuci atau membersihkan sepeda listrik. Oke, sekian saja informasi dari kami. Silahkan yang mau membeli sepeda listrik, video ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.